Salam damai sejahtera Bapak Ibu yang terkasih. Jumpa dengan saya lagi di acara New Spirit, agar kita semuanya mendapat semangat yang baru dari firman Tuhan. Hari ini saya ingin membahas tentang kuasa ucapan syukur. Wow, sulit Bu Hana. Dalam keadaan krisis yang berat gini, stres saya. Nggak bisa ngucap syukur. Kalau semua baik ucap syukur enak. Kalau sekarang suruh ucap syukur mana bisa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita membaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dari terjemahan sederhana Indonesia. Bersukacitalah selalu. 17, tetaplah berdoa. 18, bersyukurlah kepada Allah dalam segala keadaan. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita sebagai orang yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Bapak Ibu, saya kasih headline di sini 3B. Bersukacita, berdoa, bersyukur. 3B. Bersukacita, berdoa, bersyukur. Dan kalau kita membaca 3 ayat tersebut, ada kata sifat tuh yang dengan jelas menunjukkan bahwa kita harus melakukan 3B ini, bersukacita, berdoa, dan bersyukur tuh selalu. Bersukacitalah selalu, tetaplah berdoa, tetaplah berdoanya, berdoalah senantiasa, bersyukurlah selalu dalam segala keadaan. 3B. Ini harus selalu kita lakukan. Justru dalam krisis akibat corona, ini termasuk dalam segala keadaan, termasuk krisis corona ini. Bapak Ibu, ada kuasa yang dahsyat yang kita akan belajar sebentar lagi dari firman Tuhan dan dari realita anak-anak Tuhan yang melakukan 3B ini. Ada kuasa yang dahsyat yang Tuhan lakukan hanya dengan melakukan 3B ini. Hamba Tuhan Dr. Maureen Killoren, dia mengatakan seperti ini. Stres tidak diakibatkan oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi oleh respon kita terhadap apa yang terjadi. Dan respon adalah suatu hal yang bisa kita pilih. Saya mau ulangi lagi. Stres tidak diakibatkan oleh apa yang terjadi pada kita. Kalau kita stres karena corona, sesungguhnya tidak demikian. Karena stres tidak diakibatkan oleh krisis corona. Tetapi oleh respon kita terhadap krisis ekonomi akibat corona. Dan respon kita itu adalah suatu hal yang bisa kita pilih. Jadi pilihan kita lah yang menentukan respon kita. Bapak Ibu, di dalam Habakuk 3 ayat 17-19 dari FAYH, firman Allah yang hidup. Sekalipun pohon ara sudah dihancurkan semua dan tidak ada bunga atau buahnya yang tertinggal. Sekalipun panen zaitun mengalami kegagalan dan ladang-ladang tidak subur lagi. Sekalipun kambing domba mati di padang rumput dan kandang sapi kosong. Ayat 17 ini menggambarkan suatu keadaan yang sangat-sangat parah. Panenan gagal, peternakan gagal, perkebunan gagal, hasil bumi gagal. Kalau kita sekarang, zaman sekarang, semuanya tidak menghasilkan, semua sepi. Orang suruh tinggal di rumah, bisnis-bisnis, industri-industri, pekerjaan-pekerjaan semua sepi. Bahkan gulung tikar, bahkan bangkrut. Ini ayat 17. Tapi ayat 18 di Habakuk dikatakan, aku akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Aku akan merasa bahagia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kata aku akan 2 kali. Akan tetap bersukacita dan akan merasa bahagia. Itu menunjukkan pilihan si penulis ini, Nabi Habakuk ini. Untuk bersukacita dan merasa bahagia justru ketika semuanya gagal, semuanya kaki krisis. Seperti yang kita alami sekarang. Ayat 19. Tuhan Allah adalah kekuatanku. Ia akan memberi aku kecepatan seekor rusa dan membawa aku dengan selamat melintasi gunung-gunung.
Bapak Ibu mungkin pikir gini, sekarang nih saya tidak bisa lagi mengalami berkat Tuhan, tidak bisa mengalami lagi penghasilan seperti yang saya dapatkan biasanya. Tapi orang yang mengucap syukur, dia memilih untuk mensyukuri berkat sekecil apapun. Berkat sekecil apapun, syukurilah Bapak Ibu. Orang lain bahkan tidak bisa makan sama sekali, kita masih bisa makan. Meskipun mungkin lauknya dikurangi banyak. Dulu bisa 3 kali ganti lauk pauk pagi siang malam, sekarang sama lauk pauknya sehari. Bosen rasanya, tapi bersyukur karena orang lain bahkan tidak bisa makan sama sekali, karena pekerja harian harus kehilangan penghasilan dengan adanya krisis ini. Bapak Ibu, ada suatu ungkapan yang saya mau bacakan pada Bapak Ibu. Lihatlah selalu keindahan yang besar di dalam hal-hal yang kecil. Lihatlah selalu keindahan yang besar di dalam hal-hal yang kecil. Kalau kita dapat rumah baru, kita bersyukur. Kita dapat ratusan juta hadiah, kita bersyukur. Hal yang besar, kita bersyukur. Mudah sekali. Tetapi apakah kita bisa melihat hal yang kecil, hal yang sederhana, tapi di balik semua itu ada keindahan yang besar. Ada suatu pemeliharaan Tuhan. Untuk itulah kita harus bersyukur. Dahsyatnya 3B, saya mau ambil kisah dari 2 Tawari 20 ayat 21 sampai 23. Di situ adalah kisah di mana Raja Yosafat dengan rakyat Yehuda dan Israel diserang oleh 2 bangsa, Amon dan Moab. Kabar buruk ini membuat Yosafat takut sekali. Tetapi dalam ketakutannya dia mencari Tuhan dan berpuasa dan mengajak seluruh rakyat untuk berpuasa. Akhirnya Tuhan bilang kepadanya melalui nabi, Tuhan yang akan berperang ganti kamu, kamu akan diam saja, tidak akan berperang. Engkau akan lihat perbuatan yang besar besok. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yosafat memerintahkan penyanyi-penyanyi, paduan suaranya, pemusik-pemusiknya, untuk mulai menyembah Tuhan dan menyanyikan nyanyian syukur. Di dalam ayat 21 dari 2 Tawari 20 dikatakan, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bukan nyanyian-nyanyian yang melo, tapi nyanyian syukur suruh nyanyikan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ajaibnya di sini Bapak Ibu. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka, Amon dan Moab, saling bunuh-membunuh. Loh, luar biasa kan? Ketika Yosafat dan rakyat menyanyi nyanyian pujian, nyanyian syukur, Tuhan berperang ganti mereka. Ada kuasa yang dahsyat ketika kita bersyukur, bersukacita, dan berdoa. Bukan berdoa dengan protes sama Tuhan, ngamuk, gondok, kok Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan mengizinkan krisis ini dan sebagainya. Tapi berdoa, bersukacita, dan bersyukur, Tuhan melakukan yang ajaib pada mereka. Musuh mereka saling bunuh-membunuh, sehingga mereka nggak ada lagi yang diperangi. Bahkan mereka dapat menjarah makanan dan harta benda Bani Amon dan Moab. 3 hari butuh untuk menjarah barang-barangnya Bani Amon dan Moab. 3 hari. Justru berkat melimpah-limpah ketika mereka menyanyikan nyanyian syukur. Ada suatu kesaksian dari seorang teman di dalam jemaat saya, namanya Ibu Yerni. Dia ibu yang berjualan masakan dan selalu laris setiap hari. Tetapi sebagai dampak COVID-19 ini, dagangannya sepi sehingga tidak bisa lagi jualan.
Suaminya bekerja di rolling sehingga tidak tiap hari bekerja. Tetapi Tuhan buka jalan sehingga mereka bisa buka jasa laundry dan dari situ mereka bisa makan. Ada juga bantuan sosial dari pemerintah, tapi sudah 4 bulan nggak bisa cair karena kartunya tertelan dengan sangat sulit sekali mengurus sehingga akhirnya nyerah, nggak ngurus lagi. 4 bulan sudah nggak dibantu oleh pemerintah. Tapi luar biasanya suami istri ini yang biasanya menggerutu saat ada masalah, dalam krisis ini mereka memilih untuk bersyukur. Mereka memilih untuk bersyukur atas hal-hal yang Tuhan berikan, berkat-berkat melalui jasa laundry itu. Mujizat terjadi Bapak Ibu. Pada hari Senin kemarin lusa, saat Ibu Yerni ini menolong tetangganya mengambilkan bantuan dari pemerintah. Ternyata ada pegawai dinas sosial yang berbaik hati menolong Yerni. Ibu Yerni sendiri kesulitan dengan bansos ini sudah 4 bulan, dia malah menolong tetangganya. Ada pegawai dinas sosial yang berbaik hati menolong. Akhirnya bansos ini, bantuan sosialnya bisa cair selama 2 bulan. Bu Yerni dapat sembako, lauk pauk, dan uang. Dia hanya bisa menangis terharu akan pertolongan Tuhan. Di tengah krisis, dia memilih untuk berespon benar, yaitu bersyukur. Maka kuasa ucapan syukur itu dahsyat. Tuhan mengirimkan pertolongannya yang nyata. 3B, bersukacita selalu, berdoa, dan bersyukur selalu dalam segala keadaan. Stres tidak diakibatkan oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi oleh respon kita terhadap apa yang terjadi. Dan respon adalah suatu hal yang bisa kita pilih. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, tolonglah kami agar bisa tetap bersukacita, berdoa dan bersyukur justru dalam masa krisis yang berat ini. Hamba tidak tahu apa yang dialami oleh jemaat-Mu, tetapi kami percaya firman-Mu Tuhan. Ketika kami memuji Engkau, memilih untuk bersukacita dan bersyukur, maka Engkau melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat. Biarlah iman jemaat-Mu dikuatkan, biarlah mereka mengalami kedahsyatan, pertolongan dan mujizat-Mu melalui bersukacita, berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi di acara New Spirit yang akan datang. Tuhan memberkati.